Hari ini saya mau interview Suhu Ningshu. Kita mau kita mau interview Suhu Ningshu nih karena eh, buat saya pribadi Suhu Ningshu ini membuat inspirasi banget ke teman-teman semua dan membuat sesuatu yang berbeda. Selamat siang Suhu Ningshu. Ya, selamat siang, souvenir dapur dari pisau sampai semuanya macam-macam dijual ya. Ya, hari ini nih kita ngobrol santai, tapi intinya adalah Santai. membuat dari zero ke hero. Kalau buat gue pribadi, lu Zero adalah to hero. zero to hero, begitu. Oke. Nah, Kosong to the pertanyaannya kosong. yang harus dijawab adalah, kan kita udah teman lama nih ya, dari SD. Gak tahu, lupa gua. Jangan begitu. Kan kita teman SD nih. Asal tahu aja Iya. ini kita semua teman SD. Teman SD yang gue mulai masuk Tangerang tuh tahun 89 kalau nggak salah. Gitu. 89, udah lama banget ya? Ya, Tahun kelas 3 kapan SD itu? kita. Kelas 3 SD gue mulai mengenal lu lah. Gitu. Oh. Kelas satunya kemana emang sampai kelas 2? Kenapa? Kelas 1 sampai kelas 2-nya emang di mana? Di daerah. Jakarta. Jakarta dong. Oh, harus pindah pas Kan kelas 3 ya? gue kan tersingkirkan ke Tangerang. Terus Tergusur, karena gusuran gitu. Gusuran jalan kenapa? layang. Enggak. Karena gusuran jalan layang. Oh, enggak. Bukan karena gue suka jalan layang. Tapi banyak ya merusak masa depan lah intinya. Ya, begitulah. Gitu. Nah, jadi coba deh cerita dikit deh. Kan sebagai manusia awam nih, gue masih penasaran gitu. Apa sih dasarnya lu menjadi biksu gitu? Apakah itu panggilan atau jadi ceritain nggak? Nah itu nggak ada yang nggak ada yang manggil-manggil. Nggak ada yang manggil-manggil. Manggilin dong kalau nggak ada yang manggil. Iya. Suaranya kok double ya? Udah kedengeran, Di udah sana jelas. dengernya suaranya 1 apa 2? Satu. 1. Di aku kok 2, bolak-balik. Oh, satu gue denger. Oh, 1 ya. Oke. Yang di rumah dengernya berapa? Belum dijawab kayaknya. Baiklah. Jadi dari SD nggak pernah ada kepikiran mau jadi biksu, ya wajar. Karena waktu di SD kan tinggalnya di gereja. Dan pada Terus. saat itu kan Ibu Maria kan kepala sekolah kita kan. Oh ya. Nah itu juga dibilang sebagai mama angkat saya karena setiap hari setelah pulang sekolah, ya setiap pulang sekolah saya kembali ke gereja gitu, tidur juga di gereja sampai sore baru pulang ke. Iya. Terus? Iya kok aku dengarnya suaranya feedback ya, Bu. Udahlah biarkan lah. Yang penting gue dengernya satu lah. Iya, jadinya dari situ saya selalu menyatakan bahwa hidup gua kok kayaknya ritual banget. Kalau nggak ritual ya laboring kan. Jadi ingat kan dari SD aja gua udah seneng nangkringnya di perpustakaan. Tapi perpustakaan gereja atau perpustakaan sekolah. Jadi karena pada saat itu saya lebih suka bertemu dengan buku dibanding bertemu dengan teman-teman. Nah, terus? Karena bagi saya buku itu banyak memberikan inspirasi, buku banyak memberikan hiburan, dan terutama ketika kita baca buku, kita bisa tiba-tiba masuk ke dalam jalur yang tadi itu. Oh. Sedangkan ngobrol sama teman kan dari dulu teman-teman gue cewek kan. Nah, yang cowok ya paling kayak si Guntur, kemudian beberapa orang aja kan ya. Nah, jadinya biasanya kalau udah pulang sekolah aku langsung hilang. Bukan double suaranya. Lo pakai headset ada nggak? Kenapa? Headset. Handset? Ada. Coba deh. Coba dipakai. Ini mulai double nih suaranya nih. Di headset double. Handset enggak, satu.
Coba. Di lu lama koneksinya nih gua masuknya. Kalau sama-sama pakai headset, suaranya jadi satu kan, bener? Oh, oke. Ya. Udah bagus tuh. Oke, sip. Nah, jadi ini lebih oke. Jadi Ya. dari kecil ya memang perjalanan hidup saya, buku adalah teman sejati. Gereja adalah tempat istirahat, tempat tidur, tempat menyendiri. Karena di gereja itu nggak ada siapa-siapa. Kan sepi kalau siang kan. Ya. Paling Ramenya anaknya, cuma minggu doang. iya, anaknya Ibu Marlina siapa? Aduh, lupa Leo deh ya, gua. Leo, Lupa. terus ada beberapa anak ya. Mereka juga kan kalau udah pulang ke rumah, mereka langsung naik. Jadi kadang-kadang aku cuma di bawah, ya di situ. Nah, jadinya kita hanya sekolah pulang. Tiap hari masih ke SD itu nggak ada sesuatu yang kayaknya wow gitu. Cuma kan tahu dulu cuma kerja gue belajar sampai dibilang kutu buku kan. Ya. Begitu. Nah, Oke, apa yang mau terus ditanya? Oh, mau terus nah, terus terus kenapa lu tidak terpikirkan untuk jadi pendeta malah jadi biksu? kan tahu di kelas aku kan troublemaker, selalu bertanya pada Terus. pendeta, pertanyaannya nggak bisa dijawab, jawabannya hanya itu rahasia, terus jangan ditanya nanti Tuhan murka. Karena aku kan pertanyaannya ekstrim gitu kan. Nah, jadi waktu itu aku nanya lagi sama mama ya, itu Ibu Malina itu kan mama angkat kita. Jadi saya tanya, udahlah kamu masih kecil, ikutin aja, belajar dulu dan segala macam. Jadi jawaban itu tidak ada menjawab secara kepuasan batin gitu. Tapi berarti, ya mungkin berarti tidak menjawab. Iya, karena agama itu pikir kan cocok-cocokan ya. Ketika kita belajar sesuatu kayak kita belajar sejarah, gue mesti tahu dong kenapa sejarah ini begini segala macam. Sampai why? Jadi selalu dulu kan pertanyaannya kenapa dan kenapa. Dan ingat kan guru agamanya sampai sewot sama aku. Dia bilang, gue bisa kasih 5, lo pasti dikasih 5. Tapi karena aku kesayangan pendeta, jadi dikasihnya 98. Curang ya. Mulai ada kecurangan kayaknya. Bukan curang, itu adalah hal yang alami dong. Kenapa? Karena ujian kan aku bagus-bagus. Ujian bagus-bagus. Tetapi pertanyaanku membuat dia sewot kan dulu kan. Oh, karena jadi, dia juga kurang ilmu pengetahuan berarti. Ya, pokoknya intinya kalau udah mentok jawaban cuma tanya itu rahasia, itu tidak boleh dijawab dan segala. Dan aku kan orangnya kritis, jadi masih kecil itu pertanyaan kayak contoh dari buku pertama yang aku baca, setiap novel atau setiap buku-buku itu kan pasti lembar pertama itu harus masuk dan menggoda. Tapi di lembar pertama itu aku banyak pertanyaan yang jawabannya cuma seperti itu, jadi sehingga saya memutuskan, oh ya udah nggak apa-apa, nggak dijawab nggak apa-apa. Nanya pulang ke kayak pendeta kita, terus jawabannya kamu masih kecil, nanti kamu akan menemukan sendiri, dan Tuhan akan berbicara lewat hati, tidak berbicara lewat buku. Nah, gitu. Disitulah katanya aku menemukan hatiku. Di mana aku harus menemukan hatiku? Ketika di gereja nggak ada orang, diam sendiri gitu kan. Aku bertanya, nggak ada yang jawab juga. Dulu kan nggak kenal konsep meditasi. Jadi pada saat itu hanya berpikir bahwa kalau aku duduk diam, terus ngajak ngobrol, pasti ada yang jawaban. Tapi yang miracle adalah, kita kan dulu kan gereja Kristen kan. Nah, yang miracle itu, Kristen tidak pernah bicara tentang angel yang bentuknya seperti Katolik. Tapi kenapa di GKI aku ketemunya sama angel yang ada di Katolik. Nah, jadi ketemu sama malaikat. Sampai sekilas-kilas aku tegasin, ini siapa? Oh, ini kan Gabriel. Ini siapa? Ini kan Michael. Apa aku berhalusinasi atau tidak? Yang jelas antara sadar dan tidak sadar, oh aku bertemu. Apalagi waktu itu ingat nggak yang hujan-hujan, terus aku nggak bisa pulang, terus kehujanan, terus ini malah agak demam. Nah di saat itu muncul mereka dan aku pikir aku mau mati. Karena udah dijemput malaikat. Benar-benar. Kalau dijemput malaikat kayaknya semua serem sepertinya. Iya, sepertinya. Image-nya seperti itu. Tapi aku bertanya, siapa kalian? Kenapa kalian? Macam-macam. Tapi mereka juga tidak jawab. Mereka hanya seperti gambaran proyeksi, kayak proyektor ya. Gambar di proyektor dan hanya senyum dan kemudian melambaikan, hilang gitu. Hanya sekilas doang. Tapi pengalaman itu membuat aku searching tentang apa itu angel. Dulu kan nggak ada internet dan kita nggak bisa cek apa itu. Dan kita hanya cari-cari di buku-buku. Dan akhirnya di gereja, di perpustakaan lah aku menemukan, oh angel itu kayak gini, heaven itu kayak gini. Mulai mencari antara surga dan neraka.
Tapi gambar-gambaran tentang neraka kan nggak ada jelas gitu. Yang kita bisa lihat neraka itu gambarnya seperti apa aja. Nah, waktu SMP kan Ibu Marlina SMP kan lu di mana? tahan aku supaya negeri SMP. satu. Jadi, Oh, Negeri 1. iya, iya. Waktu itu kan ekonomi keluarga memang lagi nggak gitu bagus waktu ke SMP. Jadinya, Mm-mm. biaya sekolah kan mahal banget di situ. Jadi aku bilang sama pendeta kita, Ibu Marlina bilang, Ma, aku udah pengen ini aja ke sekolah negeri. Ngapain ke sekolah negeri? Di sini aja, terus dipertahankan kan. Nah, tapi saya akhirnya memutuskan ya udah saya sekolah negeri. Nah, waktu di sekolah negeri itu kan bingung Suaranya mau ngambang. milih. Waktu di sekolah negeri itu bingung mau milih apa, mau milih agama apa karena di sana ada pilihan agama. Tapi kan karena kelas 6 SD itu pernah diajak ke wihara kelas 6 SD, diculik sama Mm-mm. si Santo. Santo tau kan Santo? Mm-mm. Nah, diculik sama dia ke wihara dan kemudian kebetulan sekali pas waktu khotbahnya di wihara itu khotbah tentang hukum karma, khotbah tentang Mm-mm. hal-hal yang membahas tentang surga dan neraka, kehidupan dan kematian. Wah, langsung tertarik di situ. Dan waktu ke buku perpustakaan di wihara, itu langsung ketemunya tentang reinkarnasi, 21 Case of Reinkarnasi. Nah, langsung buku pertamanya udah menarik, baca terus sampai ke belakang, sampai kasus-kasus reinkarnasi di Sri Lanka, di India, dan yang menelitinya kan Profesor Ian Stevenson. Nah, ini ada Ibu Elisa Herman. Dia juga mendalami tentang proses-proses near death experience. Jadi pada saat SMP itu aku udah tertarik dengan pelajaran hal itu. Akhirnya ambillah keputusan untuk sekolah SMP 1 itu ambil agama Buddha. Jadi waktu itu bingung, agama Buddha kok susah banget, terus bahasanya kan Pali dan segala macam. Tapi dari situ kita bisa banyak pertanyaan yang akhirnya ada jawabannya ya. Jadi saya memutuskan bahwa agama itu kayak kita pakai baju cocok-cocokan. Ketika kamu cocok dan kamu yakin, kamu percaya, intinya adalah hatimu plong dan kamu bisa menerima semuanya itu dengan damai. Enjoy, no problem, jalanin aja, gitu kan? Bener nggak, Yan? Boleh. Terus Dan kayak lu kan bingung, lu kan di tengah-tengah persimpangan nggak jelas. enggak bingung gua. Gua Oh tetap enggak. memilih Tuhan Yesus gua. Gua tetap memilih Tuhan Iya harus Yesus. begitu. Gua hanya Keyakinan harus menemukan, tetap ada. ya, gua tetap menemukan ide berusaha menemukan ide kenapa nggak teman-teman sendiri yang kita interview, terus nanti kita share, siapa tahu menemukan inspirasi. Dan kalau menurut gue pribadi, lu membuat dari zero to hero. Karena gue pikir lu sama ini lu bukan tuh siapa-siapa gitu, maksudnya tetap teman gue yang teman SD, terus kita kategorinya lu tuh dulu, sorry ini ya, apa maksudnya kaku lah, terus kurang bersahabat gitu kalau menurut gua pribadi lo gitu. Cuman kan ketika lu berubah jadi biksu, sama yang lain kan gua baik. Iya, sama lu doang gua takut karena kan main gebuk galak dulu kan cocoknya gebuk galak. Loh itu kan karena gua suka dibully, gua nggak suka dibully gitu. Jadi gua suka melakukan perlawanan. Jadi ketika lu terdengar gosip lu menjadi biksu, tuh gue cukup kaget, kok lu jadi biksu gitu. Nah, terus baru ide-ide sekarang ini nih gitu. Maksudnya ada beberapa teman sudah gue targetkan untuk menjadi interview gue gitu. Cuman, ya narasumber. Tapi ini masih proses lah. Dan ini perdana gue, makanya gue bilang untuk menginterview lu, untuk gue tahu isi hati lu apa sih dalamnya gitu maksudnya. Serunya nih ya, ya. Kan kita belajar dari kecil ya, sama-sama. Ya udah begitu udah masuk SMP, gue fanatik banget dengan satu sekte. Karena di Buddhis kan ada Theravada, ada Mahayana, ada Tantra. Jadi ini kan proses perjalanan nih. Wah, jalan fanatik. Akhirnya begitu gue ke Beijing, baru ketemu lagi ternyata agama Buddha kok nggak sama dengan yang kita pelajarin di Indonesia. Pada itu kan gue hanya kenal Theravada. Nah sampai di Beijing, kita lihat tempel-tempel, ternyata nggak sama sama kelenteng. Wah, makin eksplor lagi. Dan ternyata banyak buku-buku tentang master-master zaman dulu. Cerita-cerita bagaimana hidup sederhana, bagaimana tinggal di wihara, melayani. Wah, konsep yang bayangin gunung-gunung aja ada tempat untuk menyendiri, tempat menyepi, dan untuk melayani. Kata melayani itu
kan sama di kita dulu juga melayani, betul kan? Ketika kamu menjadi pelayan Tuhan, kamu bisa memberikan harapan untuk orang, dan kamu bisa memberikan firman atau kabar baik untuk semua orang. Itu adalah satu kebahagiaan. Lah, gue ngebayangin lagi ya, kalau di gunung ini ya, para pertapa mau melayani terjun ke masyarakat, kan jauh banget, susah. Naiknya aja susah, apalagi turunnya. Tapi dari situ kita melihat, orang berdoa ke langit, melihat ke atas. Nah, yang di gunung aja kan lebih dekat dari langit, gue pikir begitu pada saat itu ya. Dekat dari gunung gitu, kedengeran langsung. Tapi kenapa kita ternyata nggak boleh tahu tinggi, dan kita harus melayani itu sampai turun, harus kembali ke masyarakat, dan kembali apa sih kebutuhan yang dibutuhkan oleh orang. Ternyata ketika kita belajar Chinese Buddhism, oh, zaman dulu agama Buddha itu lebih cenderung pada pelayanan orang mati, orang sakit. Jadi memang doa, banyak kan di doa. Nggak ada pendidikan education-nya, nggak ada pendidikan ke arah bagaimana membina jiwa dan hubungan ke masyarakat. Tapi Konghucu itu dia horizontal. Konghucu itu dia lebih gampang menjelaskan tentang bagaimana menjadi warga negara yang baik, bagaimana menjadi ayah yang baik, anak yang baik, istri yang baik. Pokoknya dia lebih ke arah horizontal, ke masyarakatan. Nah, dari belajar dari Konghucu, kita bisa lihat lagi Taois. Taois itu juga kalau di Beijing sama disanggul-sanggul gitu, jubahnya mirip-mirip tapi dia baju biru. Pakai sepatu juga, sepatu kungfu yang kamu lihat kalau film-film kungfu itu. Taois juga vegetarian. Terus Taois juga dia lebih cenderung pada vertikal. Bagaimana bumi, semesta, energi, dan kemudian jadi manusia itu untuk apa? Penyempurnaan. Nah, jadi aku di Beijing itu mulai belajar sejarah. Sejarah kan kita orang Cina benteng, tapi Cina juga bukan Cina kan, lu nggak bisa bahasa Mandarin ya. Betul. Kita di belakang Cina KW nih, Cina KW. Hokkien ya Behiakong gitu kan. Nah, terus nggak bisa ngomong. Terus Cina juga nggak jelas. Jadi aku menemukan status mau nyari budaya Cina benteng ada nggak sih di luar negeri itu? Ternyata kan nggak ada. Nah, ternyata nggak ada ya. Nah, ternyata di Beijing beda lagi. Mereka punya gaya hidup. Apalagi kita belajarnya udah ketika mereka udah daerah komunis. Jadi agama itu udah bukan lagi sesuatu yang sama dengan zaman dulu. Jadinya, nggak ketemu jawaban. Terus kemudian ketemu sama suhuku, dan kemudian dikirimlah ke Taiwan. Belajar agama Buddha Mahayana. Jadi berubah lagi nih, gue jadi Shaolin. Ya kan? Gitu, ya Shaolin. Ya, jadi di Taiwan itu benar-benar, kok nggak seperti yang dibayangin di Indonesia. Kalau di Indonesia bikunya tuh dilayanin, bikunya satu, yang dana makanan banyak banget. Terus kemana-mana kayaknya enak, dan lah kalau di Taiwan gua yang nyapu, motongin rumput, terus kemudian kerja di dapur. Kerja sendiri. Ya, semua kerja sendiri. Bersihin WC, terus kemudian masak itu bisa sampai ratusan orang masak. Jadi kalau ada acara itu sampai ribuan. Tiap hari, waduh kualinya udah segede-gede, gede banget kualinya. Camsinya tahu ya, camsinya udah kayak ampan itu, camsinya. Dan di situ saya berpikir lagi, gua dulu enak-enak jadi guru, jadi apa segala macam. Sekarang di sini nggak ada yang kenal. Kita dikerja terus, baju nih sampai basah lepek. Basah nih, basah bener-bener basah. Dicuci, kocok-kocok, kasih sabun dikit, kasih sampo lah biar wangi dikit, gantung lagi, terus yang digantungan pakai lagi gitu. Saking udah basah terus. Nanti begitu ganti lagi, dia udah kering lagi, kita pakai lagi. Karena baju hanya boleh 2 setel. Daleman bolehnya 3 atau 4 stel dalam. Nah, jadinya ya di situ berasa banget bahwa hidup itu mandi cuma boleh sekali. Terus tiap hari kerja, melayani. Digojok lah kita punya ego itu kan. Kita punya ego, ini siapa, belum lagi sama temen suka berantem. Karena gue salah Mandarinnya selalu salah nada. Nadanya selalu nada 4. Iya, nada 4. Kan ada nada 1, nada 2, nada 3, nada 4. 4 itu dibanting-banting. Mirip kayak lu lah, waktu kecil. Gitu ya, lebih arogan ya. Apa lo, gitu kan? Terlihat arogan ya. Oh iya, terlihat arogan. Sekarang aja udah kayak wanita gitu ya. Udah wanita lah, bukan kayak wanita. Sudah banyak berubah harusnya. Ya, berubah. Kalau dulu kan ngomongnya kayak, gue ngerasain itu waktu belajar Mandarin. Jadi belajar Mandarin itu nadanya 4-4 terus. Jadi orang salah paham terus. Lu ini ngajak ribut kayak Meyo. Padahal lu mestinya lebih Belanda. Maksudnya pengennya Meyo gitu maksudnya. Meyo. Banting. Salah paham. Banting, iya benar. Banting. Nah, makanya, terus, waduh.
Dari situ gue belajar apa? Makanya ya benar ya, orang kalau marah-marah kan nadanya banting-banting ya, marah-marah emosi. Harusnya kita kalau marah itu nadanya nada 3. Apa Oh, sih? nada Kenapa 3. sih kamu? Ah, Gitu marah ya. ya? Mau marah? Lebih melandai ya. Lebih soft. Ya. Lebih Terus melandai kalau dibanding ini. muji orang harusnya memang kenceng dan keras gitu, kayak misalnya, nih lu dandan hari ini cakep banget gitu kan, Oh, gitu nadanya ya. tinggi Jadi dan nadanya kenceng. lebih ya. Ya. Boleh. Besok dipraktekin. Nah, kalau mau marah-marah slow aja. Aku lagi Oh, kesel loh, aku lagi gitu. marah loh, gitu. Gitu ya. Ngerti nggak sih lo? Gitu. Nada gini terus Pak. 3 Tapi ke bukan 4 ya nada berarti alay. ya. Iya, 3 nada 4. 3 ke 4 ya. Oke. Terus pertanyaan Terus berikutnya nih. lulus belum Hmm. nih, belum Oh, belum, lulus masih dari panjang. Taiwan Oke belum. lah. Lulus dari Taiwan itu, di Taiwan gue belajar Master Singin itu Weita, besar banget. Dan dia bisa ngundang pergelaran Siddhartha, itu dari Filipina. Filipina itu kan negara Katolik ya, ini Katolik. Ya, Yang meranin Siddhartanya, yang main musiknya, yang arrange dramanya, semua orang Katolik. Sampai susternya datang, terus kemudian pastornya juga datang. Jadi bikin pagelaran di Taiwan, Pokwangsan. Tapi dari situ kan Pokwangsan ada 200 cabang. Nah, 5 cabang di seluruh dunia ya. Nah, ini diundang memainkan pagelaran Siddhartha Gautama. Cerita tulisan dari buku Master Singin secara komplit. Dan itu kira-kira 2,5 jam. 2,5 jam. Masing banget. Kita, wah, terharu banget ngelihat mereka, penariannya, cara nyanyinya, Filipina punya. Jadi kayak dramanya Yesus, tapi pakai versi Buddhis gitu ya. Nah, ya kan benar. mereka jago nyanyi. Mereka kan kalau Katolik kan udah terkenal nyanyinya, choirnya, musiknya, organnya, dan organnya live di situ. Suster loh yang main. Nah, keren. Wah, pokoknya kita sampai terharu banget. Dan mereka juga jadi terharu banget. Master ini punya kelebihan bahwa lu mau ngomong apa sih, agama buat berantem. Agama ini kan untuk bersatu. Agama ini kan keindahan. Agama ini kan saling melengkapi. Jadi disitulah semua pemain juga terharu, dan kita juga terharu bahwa keindahan itu sangat luar biasa. Dan apalagi Siddhartanya itu keren banget gitu dengan meraininnya, terus pakai bahasa Inggris sih semuanya. Dan akhirnya mereka tur seluruh dunia. Dan setelah pulang tur kembali lagi ke Taiwan, mereka bilang, saya benar-benar jadi kayak Siddhartha deh. Terus pemain-pemain lain ya, saya langsung berubah. Saya juga baru belajar mindset Buddhism itu seperti apa, dan Buddhism itu besar. Bahkan ada beberapa yang tersentuh ingin mendalami lagi. Mau jadi muridnya Master. Terus Master bilang, jadi murid saya tidak harus pindah agama. Karena agama itu hanya pegangan hidup, dan kamu bisa menempatkan apapun yang menurut kamu bagus dari agama Buddha. Silahkan pakai dalam hidupmu. Itulah namanya Waitate Paurung. Paurung itu toleransi yang paling besar dan jiwa yang sangat besar. Rontok gue, yang namanya dulu fanatik-fanatik dari kecil, fanatik pas SMP, fanatik sama segala macam. Fanatik itu cuma nyempitin pikiran kita dan teman kita jadi sempit. Tapi begitu kita buka hati kita, jiwa kita besar, wah keindahan. Gue bisa menerima Yesus dengan indahnya Yesus. Gue bisa menerima Bunda Maria seperti Avalokiteshvara atau Panin. Gue juga bisa melihat yang lainnya sebagai saudaraku. Aku juga bisa melihat yang Muslim, kan gue belajar di SMP kan sekolahnya Muslim. Jadi Muslim. Itu SMP 1 gue nggak keluar tuh kadang-kadang kalau jam pelajaran agama. Jadi gurunya aja udah tahu. Jadi gurunya yang nggak ada masalah. Aku belajar di situ dan aku sampai gurunya seneng gitu. Pak Kurtubi itu seneng ngajar. Dan kemudian ketika mereka belajar ngaji itu enak banget nadanya. Dan aku mulai menerapkan dalam hatiku ketika kita mau membuka itu memang kita harus sering belajar, disitulah semangatnya. Nah, sampai di Taiwan itu benar-benar gue bersujud dan merasakan kalau kita membuka diri kepada semesta, betapa indahnya. Itu baru yang Katolik. Terus ada yang pagelaran Kristen. Kristen itu kan kalau di Taiwan itu paling jago musik yang modern, musik yang modern. Jadi Master Singin itu kan punya banyak karya tulisan tuh. Dia ngundang open mau untuk membuat musik Buddhis, siapapun boleh ikut. Nah, jadi pasti pesertanya kan dipikirnya pasti Buddhis saja ya. Ternyata enggak, yang Katolik juga ikut, yang Kristen juga ikut, dari seluruh dunia loh. Jadi waktu tampil itu namanya Rencien Inyuan. Jadi Rencien adalah humanity, in-nya musik, yuan-nya jodoh. Jadi humanity yang berjodoh dengan musik.
Seru kan? Seru-seru. Ketika dinyanyiin, En. Hmm. Aula kita, ruangan itu kan ada ruangan konsernya. Itu berasa banget ketika musiknya Kristiani dinyanyikan dengan keindahan syair Buddhis yang ditulis oleh Master Shingin. Langsung kita berasa, wah ini benar-benar kayak kita lagi KKR gitu kan, seru kan. Terus juga Katolik, benar-benar kayak lagi misa atau quorum. Terus juga yang Buddhis lainnya juga ada ceriaan dan segala macam. Di sini kita berpikir, kita ini nggak boleh mengerdilkan diri. Kalau kita misalnya musisi Buddhis, musisi Katolik, musisi Kristen, bersatu aja bergabung ya, membuat satu karya untuk hati manusia, humanity, pasti keren. Aku pikir gitu. Ya, betul. Nah, jadi itulah yang membuat saya menjadi agak terbuka wawasan. Dan setelah pulang dari Taiwan, kita di sini ada 15 tahunan lah ya. Aku mengabdi lah, kebanyakan hanya dari wihara ke wihara. Tapi belakangan ini sejak ada COVID, kita punya grup vibrasi positif, Mr. Tommy Wong ya. Nah di sana berasa banget saudara-saudara ini yang lagi join di sini, ada beberapa dari mereka saudara-saudara beda agama, tapi kita bisa semangat dan kita bisa saling menyemangati dan tidak membedakan agama dan nggak membahas apapun. Tapi kalau berdoa nih, seru nih ya, karena di grup itu harus saling mendoakan. Jadi lu misalnya telepon gua, Su, saya mau mendoakan Su gitu ya. Ya doa dengan cara lu, dan gua open aja menerima. Terus giliran lu sakit, gua doain lu ya, En ya, dengan cara gua dong, dan lu happy aja. Betul. Terus tuh nggak ada yang namanya batasan doa itu hanya berlaku pada umatnya doang. Doa itu tidak bisa kepada biksu. Ya biksu juga kan bisa sakit. Ya, betul. Betul. Dan ketika kita doakan secara universe semuanya, semua anggota kita doakan. Banyak keajaiban. Benar, miracle itu ada ketika kita menyatu. Ada yang dapat rezeki, ada yang dapat naik pangkat, ada yang tiba-tiba ada aja, pokoknya semua ada. Pokoknya itu indahnya, beautiful di situ. Udah sampai situ. Oh ya, terus aku juga kan bikin vibrasi kebaikan. Jadi kita tuh bicara tentang kebaikan. Jadi betul. Jadi selama mumpung belum ketemu orang-orang, kita lebih banyak video call aja dan juga IG lah ya, atau YouTubean lah ya. Iya, di COVID ini justru kita jadi kenal sama yang tadinya nggak kenal. Percaya nggak sih lo, kalau lo percaya dengan rencana Tuhan ya, Tuhan itu membuat kayak kita disaster, penyakit, musibah, jebret, dan nggak ada agama yang bisa jawab dan garansi. Buktinya banyak pendeta aja pada COVID, maksudnya pendetanya nggak bisa garansi, Tuhan lindungi aku nggak kena dari COVID. Udah waktunya kena. Banyak juga para biksu juga yang kena, ada juga, terus juga yang lain juga banyak kena. Semua agama nggak ada yang bisa membantah bahwa kekuatan COVID ini cuma main-main, nggak ada. Tetapi dari sini kita ambil positifnya, Pak. Ketika semua orang di rumah aja, ketika semua orang terkurung sendiri, lama-lama kan boring tuh, bosan. Akhirnya mereka mulai mencari komunitas. Jadi cari di grup Facebook, di Instagram, di mana. Nah, percaya namanya jodoh itu kan tarik-menarik. Dan ketika udah tertarik ke dalam satu komunitas, kenalan, ya ternyata, kok kayaknya baru kenal nih. Misalnya gue kan baru kenal yang malu. Siapa ya? Keren banget, mukanya putih banget gitu. Muka gue muka kuantong, merah banget. Ya misalnya. Terus kemudian kayaknya udah kenal banget nih, ngobrol seru gitu ya. Oh berarti ada ikatan, ada link. Dan akhirnya mereka jadi kayak saudara. Nah ini yang tadinya nggak kenal jadi kenal. Yang jauh bisa jadi deket. Nah di masa-masa pandemi ini ada rasa syukurnya bahwa kita punya saudara jadi melebar kemana-mana. Dan yang nggak mungkin jadi mungkin. Bahkan di sini bisa kita berapa agama bisa ngumpul dan membahas. Waktu itu pertama kita ada semua 5 agama dalam satu Zoom meeting. Wah keren kan? Ya selama ini cuma wacana doang. Gue pernah join tuh. Gue pernah lihat di YouTube. Pernah lihat di YouTube sih bukan join. Itu kan cuma wacana doang biasanya. Yang umat Buddha kita nggaung-gaungkan toleransi, terus yang lain toleransi, tapi di belakang saling tarik-tarikan umat. Ya bagi saya sekarang buat apa sih kita tarik-tarikan umat? Yang ada ini kita menjaga umat, mengembangkan jiwanya. Lu percaya sama ini, ya kembangin ini sampai lu berhasil menembus daripada yang orang lain nggak bisa tembus. Betul. Agamanya Buddha. Berarti saya harus menembus seperti apa yang tadi kita tidak tembus, tetapi kita saling menguatkan. Cahayamu pancarin ke aku, cahayaku pancarin ke kamu, pancarin ke yang lain. Kan keren, bener nggak? Iya.
Yang satu jalannya endet-endetan, terus yang di bawah ini booster. Belum cuma satu orang. Misalnya ada 100 orang aja, booster, doain lu. Mau apapun, ini namanya vibrasi. Vibrasi itu namanya gelombang. Dan gelombang itu kalau namanya kebaikan, kalau namanya cahaya, kalau gelombang apapun ya namanya yang seru-seru itu, pasti akan naik ke atas. Kecuali gelombang kejahatan, gelombang kebencian, dan gelombang kerusakan, itu pasti akan membawanya ke bawah. Betul kan? Dan yang ke bawah itu nggak perlu diajarin. Pada dasarnya kita punya semua. Kayak lu, misalnya, dulu kan, gimana gitu. Sekarang, wah gimana. Nah ini kan ada perubahan dalam diri. Cuma masih belum ketemu jodoh ya. Siapa yang jomblo silakan. Temen gue ini keren. Terus jadinya gini, jadi ketika lu mulai merasakan, oh gue mau milih jalan menjadi biksu, itu per kapan? SMP udah ada cita-cita itu, terus ikut Pabaja di SMA ya, ikut latihan kebikuan di SMA. Tapi karena dulu guru-guru utama, guru-guru yang saya rasa bagus-bagus itu, mereka juga kan nggak abadi ya. Akhirnya ada yang lepas juga, ada yang nikah. Ada sedikit sedih, ada sedikit kekecewaan. Mulai sedikit goyang. Maksudnya, ya goyang. Maksudnya, gua kepengen masuk, tapi yang di dalam pengen keluar. Ternyata nggak gampang. Yang masuk, lu mau masuk, dia mau keluar ya? Ya kan yang paling susah apa sih? Kan lu tahu, yang paling susah adalah pesona wanita bagi seorang pria, ya kan? Betul. Kan gua dulu nggak pernah ada istilahnya jomblo, nggak pernah tuh. Jadi putus satu, besok udah dapat lagi. Nggak jedanya nggak jauh-jauh. Jadi aku merasa yang paling susah adalah memutuskan ikatan jodoh, ikatan karma dengan wanita gitu istilahnya. Jadi bisa nggak? Bisa apa enggak gitu, mikirnya begitu. Tapi keinginan itu ada. Nah, akhirnya udahlah, pupus keinginannya karena udah punya pacar, ya bukan satu kan, banyak. Pacarnya banyak ya, luar biasa. Luar biasa. Ya, tapi kan ada periodenya. Bersamaan atau satu-satu nih? Ya satu-satu dong. Ada juga yang barengan. Wah. Ya, itu disebut inisial aja nanti. Ya, nggak usah. Itu nggak usah sebutkan masa lalu, tidak berlaku. Dan proses itu adalah proses di mana kita itu saling belajar. Mau kenapa kita bisa berarti bagi seseorang? Ternyata ada sesuatu yang harus kita kerjakan buat orang itu loh. Misal orang itu tadinya nggak berani di mana, dan kehadiran gue itu bisa mendorong dia, memboster dia untuk mewujudkan cita-citanya, untuk mewujudkan apa yang dia inginkan. Ada, dan makna kita bersama seseorang itu bukannya cuma asal sekedar jalan doang, bukan cuma sekedar lu pacar gue pacar lu, bukan. Setiap fasenya itu ada pasti ininya, maknanya lah begitu. Sampai akhirnya kita menemukan sendiri, dan akhir semua itu harus dilepaskan. Ketika semua itu harus dilepaskan, nah disitulah berasa bahwa kebahagiaan dari yang sejati adalah cinta yang universal. Cinta ini, yang bisa kita... Ini ada yang nyaut nih. Dora 77 Ini bilang baca. 17 pacarnya. Siapa sih Dora? Jadi penasaran. Jangan-jangan mantan. Mantan lu. Bukan. Mungkin mantan lu. Aduh, panas. Mulai panas. Jadi masa lalu. Ya nggak apa-apa lah, teman, cerita masa lalu aja. Ketika pas mulai itu, reaksi orang tua apa? Pertama ketika lu bilang lu mau menjadi biksu, apakah terkejut atau oh ya sudah oke? Gitu. Nggak dikasih awal-awalnya, ya kan? Karena mereka tetap pengen ngarepin anaknya adalah jadi bisnismen. Oh iya, karena lu anak satu-satunya lah ya, anak satu laki. Oh, anak sulung. Ya, anak sulung dan laki satu-satunya bukan? Ya. Ada bontot cowok. Oh, ada yang bontot. Jadi sebenarnya ada sekarang. Dulu. Oh, dulu ya. Gua kurang tahu keluarga lu. Iya. Nah, jadinya di sini asiknya adalah bahwa kalau memang udah waktunya, terjadilah gitu. Kun fayakun gitu ya. Oh, merah. Jadi memang udah waktunya. Dan akhirnya terjadi. Waktu itu suhuku di Beijing, terus kemudian dia ada gurunya bilang, oh kamu ini jalannya harus jadi biku. Dan waktu itu kan umur 21, aku memang ada kecelakaan mobil kan, sama 2 biku, sama teman-teman, ada 4 cewek di belakang, 3 cowok di tengah. Itu semua yang ngelihat orang pintar maupun siapa pada bilang harusnya saat itu meninggal semua. Tetapi kebaikan itu melindungi dan menjaga. Orang bilang masih ada kuicinnya.
masih ada malaikat yang jaga, masih ada jalur ya, masih dikasih hidup. Iya, waktu belum finish perpanjangan kontrak. Jadi waktu itu bener perpanjangan kontrak, tapi dari situ ya mengubah. Kalau saat itu gue mati, apa yang akan terjadi? Yang pertama, gue belum siap. Gue belum berbakti pada orang tua, belum bisa balas budi orang tua. Karena dulu kan anak remaja ini masih kuliah dulu ya, jadi masih ada jiwa banyak mudanya. Main-main lah ya. Main-mainnya, banyak kecewain orang tua, jarang jaga toko, terus juga banyak lawannya, sering bikin mami nangis juga. Jadi pada saat seandainya kita mati saat itu, kebaikan gue berapa banyak yang bisa mengangkat saya untuk naik ke surga. Kayaknya saat itu masih takut untuk mati dan kayaknya belum siap untuk mati. Walaupun saya udah banyak melakukan kebaikan, maupun waktu di gereja, maupun atau waktu di wihara, atau di masyarakat itu, saya sudah rasa cukup, pernah jadi guru, pernah jadi ini itu. Tapi waktu mau mati itu, kita nggak yakin bisa masuk surga. Jadi saat itu saya bertekad kontrak diperpanjang. Apa caranya supaya saya bisa mengisi waktu ini, waktu sisa waktu. Jadi sejak itu saya berpikir umur saya itu nggak panjang. Dan memang sebelum kecelakaan itu saya udah telepon satu orang, sampai sekarang masih temenan. Saya cerita tentang anak titipan, bahwa sebenarnya orang baik itu di dunia singkat hidupnya, karena dia punya tugas, kalau misinya selesai, udah goodbye my love gitu kan. Semuanya kalau misi dia udah selesai. Cuma masalahnya dari sekian banyak orang, kayak waktu aku SMA ada kan, jadi guru SMP dulu. Nah ada satu SMP di Dharma Putra Tangerang tuh, dia baru keluar naik motor, ditabrak sama truk, dan mamanya melihat kematian anaknya, itu sampai 2 tahun, 3 tahun, 2 tahun lebih lah, nggak bisa menerima kematian anaknya. Jadi sampai saat itu saya berpikir, memang orang baik itu hidupnya singkat ya, singkat, nggak bisa sampai panjang-panjang amat. Misi dia selesai, dia akan goodbye. Tapi masalah keluarga itu, apakah dia rela melepaskan anaknya, melepaskan siapa orang yang dicintai, apakah dia rela gitu? Ternyata jawabannya nggak ada yang rela. Jadi di situ nggak ada lah kalau orang tua pun sampai melihat anaknya pun meninggal juga mungkin ya, kecuali yang pembunuhan ya, kalau yang normal-normal mungkin nggak rela lah. Nggak bisa. Begitu. Iya, nggak rela. Jadi di situ gue ada iba lagi dong, rasa kasihan. Ya udah gue bilang, terima kasih udah diperpanjang kontrak, dan saya akan membagian orang tua saya akan membagian keluarga saya, dan memberi pengertian kepada mereka bahwa hidup ini kan tidak kekal. Siapa aja bisa jalan duluan. Misalnya rambut putih rambut hitam rambut putih itu wajar, karena orang tua kita duluan. Tapi kalau rambut putih nganter yang rambut hitam, orang tua nganterin anaknya ke kremasi atau ke kuburan, itu juga saya bilang itu wajar. Jadi untuk memberikan pengertian ini enggak gampang, tetapi gua udah selalu dari dulu merasa umur gua nggak panjang. Nah ternyata benar, 21 tahun kemudian, ada tabrakan lagi beruntun, dan memang di kilometernya sama. Kilometernya bisa sama itu di situ, dan waktu ditabrak di belakang, kan sempat itu kan berarti kita sempat keluar gitu istilah. Kaget ini sampai kayak kita gitu, hampir keluar. Saya bilang matilah. Bukan yang ngomong ya Tuhan atau Amitopo, matilah gitu. Terus kan gitu tutup mata. Begitu buka mata, masih hidup. Artinya masih to be continue, diperpanjang lagi. Dari situ saya berpikir 21 kali 2 42 persis kejadiannya di tempat yang sama. Itu reminder. Itu sebenarnya buat reminder kita. Nih, kalau gue ambil lagi umur lu 2 kali kemudian nih, 21 tahun kemudian, kelipatan suaranya putus-putus. Udah siap belum? Oh ya, udah siap belum? Kalau seandainya tiba-tiba dipanggil lagi. Ternyata hati kecil kita tuh berkata belum siap. Masih belum siap. Padahal gue udah jadi biksu. Udah jadi biksu aja ketika memang kejadian mendadak itu akan terjadi. Udah siap belum? Hati kecilku masih berkata, belum siap. Masih ada tugas yang belum selesai. Tapi kalau kita mikir begitu, kapanpun kita meninggal, kita jadi melekat. Nggak akan siap. Iya, nggak akan siap. Dan di situ saya belajar, setelah kejadian itu, saya ikut beberapa meditasi pelepasan. Pelepasan itu artinya semua beban kita harus dilepaskan. Dan semua kekacauan pikiran kita, kemelekatan, keinginan harus pelan-pelan dilepaskan. Karena kapanpun kita akan meninggal, kita sudah siap. Itu. Dan itu nggak gampang.
Tapi aku jadi bahagia sekarang, udah happy. Makanya lihat aja di vibrasi kebaikan kan ceria. Cerianya emang happy gitu, bukan dibuat-buat, bukan kalau Iya, ketemu, benar. Eni, apa kabar, Eni. Itu kan buat-buat. Jadi lebay. Jadi lebay, Lebay. kalau itu lebay gitu. Ah, ya sudah. Berarti ketika orang tua udah nggak mulai terima, terus sekarang gue mau nanya, penyesalan apa yang belum pernah lu laksanain? Masih ada nggak penyesalannya? Misalnya, ada. Membalas budi sama papi, ngajak jalan-jalan ke luar negeri, kayaknya nggak kesampaian. Karena papi keburu jalan duluan. Karena Ya, papa lu. nggak sempet ngajak. Iya, kan papa gue waktu gue stres itu ya kan pernah aku stres kan. Masa-masa udah habis kerja, down banget, karena ekspektasi tidak sesuai. Terus papi bilang, udah lu sekolah aja ke Beijing. Jadi latar belakang di Beijing itu karena papi. Terus saya bilang, adik-adik masih banyak. Apa-apa. Ternyata papi gue ada tabungan. Tiap anak itu ada 5 anak, semuanya masing-masing ditabungin. Masih bisa dipakai kan. Dana gue sendiri yang buat gue itu masih bisa dipakai. Nah, di saat itulah gue berpikir, papi udah kasih gue ke Beijing. Terus gue udah ke Taiwan, terus jadi biksu. Dan saya satu saat harus balas dong dengan kebaikan papi. Mau membawa dia jalan-jalan, tapi kenyataannya dia udah jalan duluan. Jadi ketika itu ada sih sedikit penyesalan, tetapi ya gimana. Dan akhirnya kan masih ada mami. Jadinya mami yang sempat ikut tur kemana, ikut sama aku jalan gitu. Tapi ya kurang papi gitu. Tapi ngebayangin si papi ikut sama mami, kan pasangan setia aja. Betul. Secara fisik ya, gue belum sempat ngajak. Tapi secara roh gitu, bahasa roh lah kalau kita bilang secara kasat mata, mungkin papi udah lihat gua happy, bahagia, dan mami ikut jalan, dan mungkin dia juga bisa terbang atau temennya. Pokoknya kita punya yang penting sendiri. Bapak lu ada di hati, betul, dan di pikiran. Iya. Itu kayak amal lo lah, amah. Iya benar. Banyak lah itu mah. Terus gue jadi mau nanya nih, gue jadi mau ngulik masa lalu lo. Yang lu pernah naksir waktu kita SD siapa? Ya tentunya. Gue udah tahu sih jawabannya, cuma gue mau tahu aja. Masa tahu jawabannya? Wow, gue sudah tahu jawabannya, cuma gue mau tahu aja. Intinya gue orang pinter kan waktu SD gitu, jadi selalu ranking 2, 3. Nah pasti yang diincar ya ranking 1. Oh gitu ya, yang depannya A ya? Dan emang lucu. yang rumahnya tinggal jalan kaki nyampe ya. Dan lucu banget ya. Tiap hari kan gue jalan kaki. Gue jalan kaki tiap kali motong jalan tuh pasti lewat depan rumahnya si Tuti kan. Depan rumah Tuti kan tinggal lurus doang. Tiap hari lewat depan rumah dia. Itu setiap hari lewat depan rumah dia tuh selalu berpikir, aduh kapan bisa masuk ya, kan terkena galak banget kan itu keluarga. Kalau temboknya tinggi banget, tinggi. Iya. Dulu yang bisa masuk cuma gue kayaknya. Iya. mau kasih, jadi inget mau kasih buku LKS, dulu kan ada LKS kan, yang kerja sosial, kerja kelompok. Mau pulangin aja, mau ketok rumahnya, mau pencet belnya, sampai ketakutan. Akhirnya kita dulu siapa ya? Aku boncengan berdua. Sama si Andi. Sama Andi boncengan. Lu gue bonceng. Terus ntar kita lempar nih ke Hello Perkoran. Begitu dilempar, masuk ke got. Masuk ke got. Hilang gak tuh buku? Marah-marah lah dia. Ya terus dulu ada juga... lagi, lewat. Kan engkongnya selalu ada di depan pintu rumah, engkongnya kan. Lewat ada engkongnya, buruan kebut. Nggak tahu, dulu aku kan anak-anak kan, masih SD itu pikirnya, wah dia pinter banget, terus dia juga cantik gitu kan. Kalau duduk kan kalau nggak di depan gua, sebelah gua. Duduknya kan kita satu bangku. Dan kalau ujian itu jadi selalu menjadi target kalian untuk menjahili dia ya gitu, dan gue jadi kok ikut korbannya juga waktu itu. Gue sebel banget dan gitu maksudnya. Kalau ujian koper ditaruh di tengah, nggak boleh nyontek. Aduh, pelit banget.
Anu pakai kompor presiden tuh ya, sekolah pakai Ya, kompor presiden. untung anaknya nggak join di sini. Kalau join mungkin ikut berasa juga mungkin. Terus sebarin di mana ntar? Ya di YouTube lu lah, begitu. Ya, nggak apa-apa. Jadi cuma satu aja nih yang ditaksir nih. Gue soalnya tahu lu dari kelas 3 dong sampai kelas 6 soalnya. Satu ya selama SD ya. Sama SD ya. Sama SD ya, karena gue itu terpesona selalu dengan orang yang pintar, pandai. Terus kita sering diskusi, kan sebelah-sebelahan yang diskusi. Tapi kalau udah menjurus ke perasaan, pasti dia marah, terus pukulin pakai. Kalau lu kan pukulnya pakai tangan, kalau dia kan pakai buku, lebih sopan. Oh iya, lebih. Padahal lebih sakit pakai buku kayak dibanding pakai tangan ya. Tapi kan pakai cinta, cie. Oh gitu ya, cie. Gila bener. Gue udah tahu Ya, sih itu SD sebenarnya. lah. Itu setiap akan gue tanya setiap nanti narasumber gue berikutnya. Pasti jawabannya akan selalu jawabannya gitu. Iya. Bintang kelas. Si Guntur Iya. kan, Edi Guntur, saingannya banyak. Ya. Sampai Yudi juga kan, banyak. Saingan lu banyak kayaknya. Saingannya semua cowok satu kelas itu kayak. Tapi yang bisa duduk sama dia kan cuma gua. Cie. Hah? Kenapa? Kan kita selalu duduk sama-sama terus, setiap naik kelas selalu sama-sama berdua. Itu karena dipaksa. Terakhir sama Novi, Novi duduk sama sekelas. Novi, betul. Novi juga pinter, kita saing-saingan, selalu kalau nggak gua ranking 3, dia ranking 4 atau ranking 1. Pernah Novi ranking 1 pernah. Dan di saat itu yang biasa ranking 1 sedih. Gitu. Terus gue yang bilang, nggak usah sedih lah, kasih kesempatan dong buat yang lain. Kan sama aja. Ternyata sedihnya dia bukannya karena dia nggak ranking 1, tapi keluarganya itu keras. Oh, karena Keras. memang Jadi harus berhasil. Iya. Begitu. Jadi keluarganya. Iya. Terus yang gue pengen Ya, tanya tapi lagi. setidaknya seneng. Apa? Seneng mengenal. Seneng mengenal apanya orang nih? pintar, seneng. Senang ketularan pintar. Karena itu gitu, jadi senang motivasi loh. Jadi kalau aku Iya. pikir-pikir lagi ya, kenapa gue bisa ranking 2 atau ranking 3? Itu motivasi untuk belajar. Jadi kalau gue Iya. lagi males ya, gue tinggal bayangin dia aja. Wah, gue harus itu kejar dia. jadi Gua pasti inspirasi. belajar. Jadi mau gitu ya. Dasar. Tuh, kata Ko Robin, pemenangnya suaminya yang sekarang. Betul, itu pemenang. Kenapa? Suaminya. Ya, saingan Pemenangnya? banyak, tapi pemenangnya suaminya yang sekarang. Oh iya, benar. Benar. Dan namanya tuh juga sama gitu. Jadi ketika di ini ya namanya seperti anak Aceh tapi bukan Aceh gitu. Jadi gue tahu lah gitu. Panas, itu. hot. Kan cinta monyet paling indah itu cinta SD ya. Iya. Kan kalau SMP apa itu kan udah cinta remaja. Kalau cinta SD itu cinta lucu gitu, lucu. Termotivasi, terus kayak duduk sebelah aja udah kayaknya gimana gitu ya. Dulu kan gue gendut ya ini. Gendut apa kurus? Gendut ya. Gendut lah. Panggil aja lebih kurus sekarang dibanding dulu. Kalau dulu kan lu lebih gendut. Begitu. Ya, Jojon panggilnya. Jalanannya pasti di atas pusar, ya kan? Oh, gue nggak tahu kalau panggilan itu. Maaf aja dah, gue nggak tahu panggilan itu. Dan bener kan waktu SD setiap kali istirahat gue kan hilang kan. Setiap istirahat. Karena gue naik ke anak SMA semua. Cici-cici yang di atas itu lebih seru dan mereka selalu kasih gue makanan gitu kan. Oh, begitu ya. Jadi setiap kali bel istirahat pasti gue naik ke atas. Nah, itu mereka udah seneng banget. Si Agus gitu kan. Nah, itu ya, jadi kalau dulu walaupun mah nggak bisa dicabi sih ya. Dulu kan nggak bisa dicabi gitu ya. Kalau sekarang kan orang demen mencabi gitu. Begitu. Iya, jadi kadang kalau dipikir lagi, aku dari kecil juga temen ya, bahasa temen itu cici-cici gitu, yang udah ada umur gitu, mereka yang udah jauh, kita SD, mereka SMA. Mereka sayang banget, mereka perhatian banget, dan di situ. Oh, bukan karena lu naksir juga salah satu dari mereka? Enggak, itu benar-benar cinta yang tulus. Bukan karena lu bukan karena dikasih makanan, karena gue kayaknya ada yang mulai lu taksir, cuma lu gak berani karena ketuaan. Makan adalah kebahagiaan, Oh, makan ada kebahagiaan ya. Oh, mulai kayak cepakai lu kayaknya. Kan aku bilang, gua nggak perlu ke kantin untuk keluarin duit. Gua ke kantin pasti diomelin. Cukup ke mereka dan mereka udah bahagia dan makanan berlimpah. Udah itu aja. Oh, begitu. Berarti jadi, lu mirip-mirip udah mirip cepakai lagi kecil ya? Iya. Kalau dipikir-pikir ngapain juga ya gua naik-naik ke atas ke anak SMA gitu ya.
nyariin Iya. mereka. Tapi karena aku merasa happy aja gitu kalau ngobrol terus kemudian ada makanan. Dasar. Nih, pertanyaan berikut nih. Ya. Nakal barang yang pernah Udah lu habis buat sama... waktunya, En. Udah, dan dulu, dikit lagi. Sampai jam 1 lah. Nakal barang yang pernah lu buat tuh sama sampai aja. Jawab singkat dan padat. Nakal Apa? barang yang pernah Makan lu bareng. buat. Nakal barang yang Sama pernah lu lu. buat. Sama gue. Nakal barang yang pernah lu buat tuh sama siapa aja waktu SD. Gue nggak tahu lah Gua kalau kayaknya kehidupan nggak- SMP SMA lu gue nggak tahu lah. Gue bahas SD aja lah. Nakal ya, nakal-nakalnya itu kayak itu, nakal-nakal gangguin orang. Terus kan kita taunya kalau mau nyari cewek itu kan ke strada gitu kan. Strada, tapi kayak strada kejauhan gitu ya. Jadi Terus? kita dulu kalau mau nyari cewek itu jangan pernah cari di rumah karena rumahnya pasti nggak akan kelihatan. Jadi sama si Edi kan dulu kan. Jadi carinya di mana? Kita harus tongkrongin sekolah orang gitu kan. Padahal sekolah kita juga banyak yang cakep kan. Iya. Jadi kita Iya. tongkrongin sekolah orang, terus kemudian kan pada bubar tuh. Nah, ikutin dia pulang, rumahnya di mana, ketahuan. Kan Edi dulu sempat naksir si Novi kan. Jadi dulu kita sampai naik itu gua tahu sepeda itu. loh. Ngejar mobilnya Novi gitu. Naik sepeda ngejar Novi. Tapi kan karena gua tahu jalan shortcut, kayaknya dia belakang rumah gue deh. Nah, akhirnya kita tungguin situ. Oh ya tuh bener tuh turun. Iya. Itu aja udah happy banget gitu. Itu kan nakal-nakal masih kecil sih. Iya. Untung Kalau nggak ada nakal yang yang naksir lain gue ya. sih- Kalau ada yang naksir gue, rumah gue jauh loh. Iya, itu. Gue juga bingung. Kenapa ya pada takut? Karena lo kan dulu maco banget, maco Iya. belang. Dan Gue Dan karena itu chance. terinspirasi Makanya dari buat papa teman-teman gue. teman-teman kita di sini, ini teman saya nih, dia people change, berubah banget. Dia dulu tuh nggak ada senyumnya. Dia emang baik banget, tulus. Dia kalau bantu orang tulus. Tapi nyablak gitu. Kalau ngomong itu kayak kasar, nggak ada remnya. Tapi temennya banyak. Betul, teman dia banyak. Dia selalu tulus bantu orang. Cuma karakter kecowokannya itu, karakter preman, nggak bisa hilang. Ternyata memang dari latar belakang keluarga. Jadi kesedihan. Yang kemarin live IG gua kan menghancurkan gunung es yang ada dalam hatimu. Nah itu. Kamu tuh masih kecil itu ada gunung es itu udah sangat besar banget. Jadi untuk menutupi kelemahanmu, kamu sepertinya sebenarnya kuat. Padahal kan sering nangis sendiri gitu kan. Nah, terus juga sering merasa kayak sendiri, hidup nggak ada yang ngerti. Tapi orang gimana mau deketin lu, orang lu nya aja udah galak sama orang gitu. Jadi kita baru tahunya setelah sekarang nih, sekarang udah pada gede-gede, udah pada punya anak, punya istri, punya suami, baru ngelihat lu itu apa adanya, dan akhirnya kita temen di grup itu, masan, oh ini ya, kenapa En belum menikah En? Gitu. Mungkin memang lu harus jadi biksu nih En, atau jadi suster. Enggak. Gue tetap masih cari laki kok. Oh, Gua masih tetap cari ya. laki, Oke, ya. buat di sini yang jomblo ini udah wanita mapan, bukan mapan, wanita mapan, bukan mapan. Wanita mapan, terus mandiri, Udah lah, dan dia bisa mapan-mapan kerjain amat lah. apapun, termasuk paralon, listrik, dan segala macam, dia bisa ganti. Mhm. Dan dia jualan souvenir dapur. Semua alat-alat dapur sudah ada, rumah sudah ada, mobil ada, tinggal masuk aja. Silakan, Jangan. siapa yang berminat? Dasar. Nggak diterima kalau yang... Nih pertanyaan berikut nih. Teman lama yang pengen lu masih pengen ketemuin, teman sekolah, teman SD lah. Ada satu namanya siapa ya? Si itu Siapa? dari teman Yudi. kita dari cowok, bukan Yudi. dari semua teman si Andi ya, Andi udah nggak Oh, kawan. Andi. Karena kan Andi itu sebenarnya dia baik banget, cuma kayaknya dulu kan di bawah rata-rata Iya. kayak ekonomi. Kan. Iya. Nah itu betul. dia paling baik banget sama gua dari waktu masih gua kecil. Emang orangnya bukan duduk sama lu ya dulu sebangku ya sama dia. Nah, Iya, kan? dia gue Andi juga tahu duduknya sih paling dia. belakang. Betul. Dia Karena duduknya dia paling belakang. hitungannya tapi, juga iya. troublemaker juga. Ya, dia nakalnya itu karena keadaan. Karena Iya, keadaan. betul. Jadi kalau saat Betul, ini betul. sekarang gua bisa ketemu lagi, gue pengen tahu keadaan dia sekarang kayak apa. Karena Sama, orang kan gua juga pasti pengen. berubah. Ya, Pasti berubah. Sama gue juga Dulunya jelek, malah tahu sekarang tiba-tiba udah jadi bos gitu kan. Kayak Betul, lu kan udah betul. jadi bos. Dia nggak ada yang tahu gitu. Yang dulunya Iya. preman, sekarang jadi cewek banget, bisa dandan sampai mukanya putih banget gitu.
Perawatan loh, gue perawatan loh. Perawatan ya. Iya. Perawatan loh ini. Iya. Jadi Gitu. teman-teman yang gimana ya? Teman-teman yang iya, ini temennya banyak cowok banget semua. Karena dia lebih memahami cowok dibanding cowok sendiri. Enggak juga. Nggak juga ya. Enggak juga. Sekarang udah Kompak berubah. dia kompak. Sekarang banyak perempuannya. Iya. Gitu. Sekarang dia teman paling CS, paling kompak dan baik banget. Makanya iya, dan dia berbakti banget. Saya tahu dia berbakti banget. Walaupun bagaimana, tetapi dia selalu mendoakan. Kalau itu tuh tolong dong doain gini. Tapi gue juga nggak bisa berbuat apa-apa ya, En. Karena ini kan lo di lock. Kalau aku mau membukakan auramu, aku bisa sih. Bukan aura cinta di sini gitu. Nanti itu di luar ini. Nanti di luar ini. Oh, Di luar ini. Jadi gua cuma satu cara. Lu kan percaya banget sama Tuhan Yesus gitu. Nah, lu harus bayangin Tuhan Yesus itu memeluk kamu. Dan ketika kamu dipeluk, terus kemudian kamu bisa merasakan kamu menangis di tengah pelukannya dan kamu merasakan aku ingin dicintai. Dan selama ini kan lu pengen mencintai. Kan dibalik kata-katanya. Aku ingin dicintai. Gitu, boleh. Berarti ya tipsnya ya. Jadi ini ya, aku ingin dicintai. Lalu kemudian jadi ini IG-nya kita cuma sampai 1 jam ya. Terus ya udah. Jadi kata-kata inspirasi lu buat orang teman-teman yang ngeliat IG lu apa? Buat jomblo, jangan pernah patah semangat. Gue juga jomblo, ya kan? Dan kita masing-masing. Jadi tetap semangat. Dan ya, tetap semangat dan carilah pasanganmu. Pasti kamu bisa mendapatkan selama kamu selalu menebarkan benang-benang cinta, kebaikan, dan pada dunia, maka dunia akan menarik kamu. Betul, selama ini kan kita blocking. Betul, ada orang yang sayang sama kita, gue nggak mau. Ada orang yang baik sama kita, gue yang nggak mau, gitu kan. Dan kalau kita menebarkan magnet pada dunia, kebaikan, dan orang akan menilai kita betul-betul tulus, dan magnet itu pasti akan datang sendiri. Dan jangan pernah menyalahkan dirimu sendiri. Satu, maafkanlah dirimu sendiri, buang semua keinginan dalam hatimu, dan kemudian hancurkan es yang di dalam hatimu, terus terimalah cinta. Kalau kamu percaya dengan siapapun yang berada di atas dan keyakinanmu, peluklah dia dan rasakan menyatu dalam cahaya ilahi, dan di situ kamu akan berpikir bahwa saya tidak sendiri, dan saya hadir untuk dunia dengan misimu sendiri, dengan tujuanmu sendiri, dan itu akan memberikan magnet buat yang lain, yang sevibrasi sama kamu, akan datang tiba-tiba menelponmu. Halo, kenalan dong, boleh? Boleh, ilmunya boleh. Berarti kita punya inspirasi yang bagus adalah tetap semangat, menyebarkan inspirasi, menyebarkan vibrasi yang baik, yang kebaikan, dan bisa menarik orang-orang. Itu kata inspirasinya? Yes, betul. Kayak kita berteman, walaupun dari dulu gua ngerasain gebukan lu, pukulan lu, walaupun dulu gua gemuk, terus kan gua merasakan. Kamu care sama orang, dan kamu baik sama orang, dan sekarang semoga pukulan itu menjadi sebuah kenangan bahwa kamu pernah bertemu dengan Samsak Tinju yang sekarang sudah berhasil menjadi Shaolin Master. Lu bentarnya menjadi inspirasi gua, Gus. Walaupun maksudnya ada beberapa teman-teman, tapi nanti kita akan gabungkan. Mudah-mudahan dengan gua membuat IG ini, jadi teman-teman terinspirasi lah dengan keadaan sekarang. Begitu. Jadi untuk teman-teman yang lain juga mungkin bisa lihat. Persahabatan bagai kepom. Betul. Nanti kita akan keluar kata-kata ingatlah hari ini dari Project Pop. Ingatlah hari ini. Begitu. Terima kasih. Ya udah, terima kasih udah mau Suhu. mengajak saya, dan terima kasih atas kebaikanmu selama ini. Semoga semua berkah kebaikan ini melimpah dan kamu segera mendapatkan. Amin. Terima kasih ya Suhu. Terima kasih juga teman-teman semua yang udah join. Kita nanti akan share ini di IG atau juga di Facebook atau juga disimpan di save tuh IG TV ya, jangan lupa. Oke. Save to IG TV. Setelah ini close, nanti save to IG TV. Oke. Sip. Bye. Ya udah, bye. Thank you ya Gus. Yo.